Ya pemirsa, kita awali informasi dari Jakarta di mana aksi unjuk rasa massa Asosiasi Pemerintah Desa atau APDESI di depan gedung DPR RI ini berlangsung ricuh. Ya, massa menuntut DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Desa sebelum pemilu 2024. Unjuk rasa massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI di depan gedung DPR RI ricuh hingga sore hari. Aparat terpaksa tembakan meriam air untuk menghalau pengunjuk rasa yang mencoba masuk ke dalam halaman gedung DPR Jakarta Pusat. Massa bahkan sampai merusak dan menjebol pagar untuk bisa masuk ke dalam halaman gedung DPR. Dalam insiden ini, seorang pengunjuk rasa alami luka parah di bagian kepala lantaran terkena lemparan batu. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menduga korban terkena lemparan batu dari rekannya sendiri dari arah belakang. Dengan sabar kami menunggu mereka, kami hanya bertahan pun hanya memakai air. Karena kalau tadi ada orang yang kena lempar, saya nggak tahu bagaimana bisa melempar. Temannya melempar, mungkin nggak kuat, kena temannya. Ya, karena ini apa? Beberapa beton itu dipecah pakai alat pemukul besi, kemudian buat melempar polisi. Dibikin nggak, Pak? Ya pasti, kita punya dokumentasi, tapi kan pelan-pelan ya. Kita melihat untuk pembelajaran juga bahwa harusnya Pamong Praja, ya. Pamong Praja secara politik dia adalah pemimpin yang paling dasar di wilayah seluruh Republik Indonesia. Jangan memperlihatkan perilaku-perilaku seperti itu. Jadi kita berkomitmen dengan pimpinan DPR, aksi ini lebih soft. Ya, lebih... Demo massa APDESI berlangsung memanas sejak Rabu siang. Massa melakukan aksi membakar spanduk ke dalam kompleks gedung DPR. Dalam aksinya, massa mendesak revisi Undang-Undang Desa disahkan yang berisi kenaikan anggaran dana desa, peraturan pilkades, dan juga masa jabatan 9 tahun bagi kepala desa. Mereka menuntut revisi UU disahkan sebelum pemilu. Harus ada kepastian hari ini. Paling tidak ada undangan dari Ketua DPR RI untuk pemerintah untuk membahas revisi undang-undang ini. Kalau ada undangan hari ini, maka kami akan sangat berterima kasih kepada Ketua DPR RI. Aksi para anggota APDESI ini berakhir pada Rabu sore. Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Bisa warga Jakarta terutama di kawasan bantaran Sungai Ciliwung dihimbau waspada ancaman banjir. Ketinggian muka air di Bendung Katulampa Bogor dinyatakan siaga 3 pada Rabu sore. Menyusul hujan deras yang mengguyur kawasan Bogor dan Puncak serta sekitarnya, tinggi muka air Bendung Katulampa kembali naik. Ketinggian debit air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa naik dari 20 cm menjadi 110 cm. Status bendungan Katulampa pun ditetapkan siaga 3. Sebanyak 161.000 liter air per detik mengalir ke kawasan hilir DKI Jakarta. Kondisi ini diperkirakan akan mengakibatkan banjir kiriman. Warga bantaran Sungai Ciliwung diimbau mewaspadai ancaman banjir. Katulampa pagi masih termonitor normal 20 cm, memasuki jam 16 hujan terus menerus, termonitor dari puncak hujan tinggi muka air 110 cm dengan debit kurang lebih 160.000 liter per detik. Kategori siaga 3 untuk Ciliwung, kita monitor Kota Bogor, Depok dan Jakarta siaga untuk Ciliwung. Dan untuk mengupas lebih dalam mengenai apa saja dampak perubahan iklim yang mengakibatkan banjir Jakarta, kita langsung saja bergabung dengan Mas Bayu Dwi Apri selaku pengamat klimatologi lingkungan yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Mas Bayu, apa kabar? Selamat pagi Mbak Alisa dan Mas Topi. Baik, Mas Bayu, ini sebenarnya bagaimana sih dampak perubahan iklim terhadap curah hujan di Jakarta sendiri? Ya, kalau terkait dengan perubahan iklim, kaitannya dengan banjir di Jakarta memang tidak signifikan ya Mbak. Artinya sebenarnya saat ini sudah masuk El Nino sebenarnya. Masih El Nino, dalam kondisi El Nino gitu ya. Tetapi kenapa terjadi banjir di Jakarta? Karena yang pertama adalah karena tinggi muka air suhu permukaan laut di Hindia Barat Sumatera dan di Laut Jawa itu meningkat. Artinya adalah ada pembentukan awan yang dia akan menyebabkan hujan baik itu sedang maupun
lebat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa di akhir Januari gitu ya, sampai pertengahan Februari ini adalah kalau dari sisi musim ini adalah masuk pada puncak musim hujan. Kalau Mbak Arista dan Mas Togi perhatikan gitu, di seluruh wilayah Jawa itu kemarin itu mulai kemarin atau seminggu sebelum ini juga sudah mulai intensitas hujannya itu meningkat gitu ya. Dari yang sedang, kemudian lebat, bahkan disertai dengan angin dan sebagainya gitu ya. Ini kalau kaitannya dengan hujan yang terjadi kemarin di Jakarta dan di beberapa wilayah di Indonesia. Ya, apakah mungkin warga Jakarta harus khawatir ini dengan curah hujan yang sering terjadi di Jakarta, Mas Bayu? Ya, karena sekarang fasanya adalah masuk pada puncak musim hujan gitu ya, di akhir Januari sampai pertengahan Februari. Jadi memang harus waspada gitu ya. Nah, selain itu juga tadi saya sampaikan ada suhu permukaan laut yang meningkat, kemudian ada namanya gelombang Rossby gitu ya. Gelombang Rossby ini adalah fenomena alam yang dia mengindikasikan gitu ya, potensi awan hujan ini mengumpul lebih luas gitu. Dia aktif. Artinya apa? Artinya dia akan semakin banyak hujan yang akan turun. Pembentukan hujannya akan semakin banyak. Nah, ini yang harus diwaspadai. Mas Bayu, lantas untuk prediksi cuaca jangka panjang untuk wilayah Jakarta ini, apakah ada peningkatan resiko banjir nih, Mas? Ya, kalau terkait dengan resiko banjir memang dibutuhkan suatu prediksi jangka panjang gitu ya. Dan memang kalau kita nanti bicara tentang tadi kaitan dengan perubahan iklim La Nina gitu ya, yang hujannya di atas normal gitu ya, yang itu diprediksi oleh BMKG itu nanti di bulan Juli sebenarnya. Nah, kalau sekarang ini gitu ya, ini memang dibutuhkan suatu prediksi ke depan seperti apa, apalagi ini masuk pada puncak musim hujan. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat Jakarta gitu. Ya, Mas Bayu, ini apakah mungkin juga faktor banjir di Jakarta ini kiriman dari Bogor juga kah? Ya, jadi memang kalau kita lihat banjir di Jakarta itu kan ada dua ya. Yang pertama adalah kiriman gitu ya, yang kedua adalah dari Jakarta sendiri, curah hujan yang intensitasnya tinggi di Jakarta itu sendiri. Ya. Nah, memang yang harus kita perhatikan kalau itu kiriman ya, kita harus memperhatikan bagaimana hujan di sekelilingnya, tadi di sekitarnya. Tadi disampaikan oleh Mbak Arista bahwa di puncak, di Bogor itu hujan yang terus-menerus gitu ya, itu menyebabkan tingginya di puncak Katulampa gitu ya. Nah, itu yang warga di sekitar bantaran sungai itu harus waspada gitu ya. Tetapi juga ada juga banjir yang dia memang di Jakarta sendiri gitu ya. Karena mungkin drainasenya nggak bagus, adanya penyumbatan saluran dan sebagainya, menyebabkan hujan intensitas tinggi di Jakarta yang menyebabkan itu banjir di wilayah Jakarta. Mas Bayu, kalau misalkan Anda melihat ini sistem peringatan dini terhadap potensi banjir, apakah sudah optimal nih, Mas? Ya, memang ini yang menjadi PR ya. Jadi menjadi PR bagi ya tidak hanya bagi pemerintah tapi juga bagi akademisi dan sebagainya, bahwa memang prediksi ini harus kita intensifkan. Artinya apa? Tadi di tayangan sebelumnya disampaikan bahwa tinggi muka ini paginya itu masih normal gitu. Siangnya gitu ya, tiba-tiba udah meningkat, sorenya meningkat. Nah, ini yang harus kita intensifkan. Artinya bahwa di hulunya gitu ya, prediksi di hulu itu harus akurat, harus real time, artinya harus secepat mungkin menginformasikan ke hilirnya. Artinya adalah kalau misalnya di Bogor, di puncak terjadi hujan dengan intensitas sekian gitu ya, itu harus langsung bisa disampaikan sampai ke hilirnya. Nah, di hilir inilah yang harus menyampaikan ke masyarakat secara intensif. Selama ini mungkin sudah disampaikan lewat televisi atau lewat HP, mungkin bisa juga dilakukan secara manual gitu ya, secara memberikan informasi kepada masyarakat gitu, secara langsung gitu ya ke masyarakat. Itu mungkin yang harus diintensifkan. Tapi idealnya kalau misalkan untuk peringatan dini ini biasanya membutuhkan waktu berapa lama sih, Mas? Apakah 1 jam ini cukup untuk untuk memberikan peringatan kepada masyarakat agar masyarakat ini segera langsung mengungsi? Ya, sebenarnya gini Mbak, kalau misalnya terkait dengan waktu gitu ya, sebenarnya peringatan dini dari hulunya itu yang paling penting sebenarnya. Jadi hulunya, jadi di hulu itu mungkin di Bogor, prediksi di Bogor, kemudian di puncak itu terjadi hujan terus-menerus dengan intensitas tinggi. Nah, ini harus langsung disampaikan sebenarnya ke masyarakat di bantaran sungai di Jakarta gitu. Artinya bahwa ini ada potensi loh.
Walaupun bendung Katulampanya mungkin belum meningkat secara drastis gitu ya, belum terjadi peningkatan, tetapi hal-hal tersebut harus mulai disampaikan gitu ya. Jadi di Bogor hujan deras gitu ya, intensitas yang tinggi gitu ya, kemudian di Puncak juga tinggi. Nah, itu yang harus disampaikan gitu. Nah, ini yang pentingnya kita melakukan prediksi yang di hulunya. Karena tadi banjir di Jakarta itu ada kiriman dan ada yang memang berasal dari Jakarta sendiri. Ya, untuk pemerintah sendiri apa yang harus dilakukan? Karena kan kita tahu banjir ini kan udah musiman ya, Mas Bayu, udah biasa ya. Nah, pastikan kita harus mungkin dari masyarakat sendiri pun juga harus mungkin membersihkan gorong-gorong atau apa yang harus kita lakukan untuk tidak mencegah atau menyebarnya banjir di perumahan-perumahan masyarakat ini, Mas Bayu? Yeah, jadi kalau dari sisi pemerintah gitu ya, mungkin yang perlu diperhatikan memang kita tadi saya sampaikan mengintensifkan early warning sistemnya, ya, termasuk prediksinya. Karena beberapa kali saya sampaikan bahwa hujan ini sangat spesifik lokasi, gitu ya, dan fluktuasinya itu sangat cepat. Artinya spesifik lokasi ini adalah dia tidak semua daerah itu sama, semua wilayah itu sama, dia hanya spot-spot tertentu gitu ya. Nah, itu yang harus, sehingga informasi atau prediksi di spot-spot itu yang harus diintensifkan, gitu ya, dimasifkan. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tetapi juga ini diperlukanlah peran serta juga dari masyarakat. Artinya jangan hanya menggantungkan gitu ya. Kemudian masyarakat membuang sampah sembarangan, kemudian juga tidak pernah membersihkan gorong-gorong, yang artinya gorong-gorongnya artinya mampet, kemudian terjadi hujan walaupun intensitasnya nggak tinggi, airnya meluap. Nah, itu yang harus dilakukan gitu, saat ini seperti itu. Baik, Mas Bayu, ini sementara kalau misalkan menurut Anda untuk kolaborasi antara pemerintah sama peneliti ataupun stakeholder ini terkait banjir akibat perubahan iklim ini sebenarnya sudah ada apa belum sih? Sebenarnya sudah banyak, Mbak, gitu. Early warning system, bahkan pemerintah sudah mengembangkan berbagai macam sistem terkait dengan peringatan dini ini. Ya, tetapi memang ini masih belum maksimal gitu ya, walaupun sudah efektif, tapi memang belum maksimal. Diperlukan memang kolaborasi tidak hanya dari pemerintah, gitu ya, dari peneliti atau akademisi, tapi juga peran serta masyarakat ini yang paling penting sebenarnya. Ya. Masyarakat ini yang kita berikan informasi, kita sadarkan gitu ya, bahwa kondisi saat ini sudah berubah, kemudian kita juga harus berubah. Artinya apa? Artinya bahwa saat ini kondisi misalnya hujan itu kadang sangat ekstrim gitu. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan, naruh sampah sembarangan, kemudian diintensifkanlah gotong royong untuk membersihkan slot dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak Mas Bayu Dwi Apri selaku pengamat klimatologi lingkungan sudah bergabung bersama kami, dan salam sehat Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu, salam sehat. Rektorat Institut Teknologi Bandung ITB mengklarifikasi soal opsi pembiayaan kuliah mahasiswa ITB dengan perusahaan fintech atau pinjaman online. Opsi ini hanya merupakan salah satu pilihan bagi mahasiswa yang kesulitan finansial. Setelah gelombang aksi protes mahasiswa terkait pembiayaan uang kuliah mahasiswa yang tak mampu dengan menggunakan perusahaan fintech, pihak Rektorat Institut Teknologi Bandung ITB memberikan klarifikasinya. Pihak Rektorat dan mahasiswa ITB telah melakukan pertemuan dan diskusi terkait pembiayaan melalui perusahaan fintech atau pinjaman online bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan pembiayaan kuliah. Pihak ITB menegaskan akan mengawasi ketat kerjasama dengan Dana Cita yang baru dimulai pada bulan Januari 2024 ini. Di sisi lain, Dana Cita juga bukan satu-satunya opsi pembiayaan yang bisa dipilih oleh para mahasiswa. Untuk mahasiswa tidak mampu, sudah ada subsidi melalui KIPK, yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah, 20% tiap angkatan. Dan subsidi pemerintah melalui Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, ya, BPPTN. Ya. Yang keenam, kami mendukung konsep student loan tanpa bunga yang sedang dibahas di Kementerian Keuangan. Nah, sebenarnya stigma yang ada kan istilah pinjol itu memang nggak bagus gitu ya. Nah, maka justru kami juga harus hati-hati dalam melakukan kerjasama ini. Yang mau kerjasama artinya dia mau dikendalikan oleh kita kan gitu. Kalau misalnya mereka ditemukan mempunyai masalah, ya kerjasamanya out kan gitu. Pihak Rektorat ITB menyatakan penentuan besaran UKT ditetapkan saat mahasiswa pertama kali masuk ke ITB. Terdapat 5 kelompok
dari UKT 1 yaitu Rp0 hingga UKT 5 yang merupakan nominal tertinggi. Namun tidak dijelaskan berapa persentase setiap kelompok UKT tersebut. Ratusan mahasiswa ITB sempat berunjuk rasa menggelar aksi protes terkait kebijakan Rektorat ITB mengenai pembayaran UKT menggunakan pinjaman online. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM tidak menampik dampak dari naiknya pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB DKI Jakarta menjadi 10%. Bisa berdampak pada naiknya harga BBM khususnya non-subsidi. Dirjen Migas Tutuka Aryaji ini mengatakan pihaknya sudah menghitung terkait dampaknya dari naiknya PBBKB DKI Jakarta menjadi 10% ke harga BBM non-subsidi. Jika kemungkinan itu terjadi akan menimbulkan kenaikan harga di masyarakat dan tentunya akan berakibat inflasi. Dengan begitu, Kementerian SDM meminta agar Pemprov DKI Jakarta untuk mengkaji peraturan kenaikan pajak dengan cermat dan bagaimana implementasinya. Apalagi Kementerian SDM tidak pernah diajak berkomunikasi mengenai rencana kenaikan pajak BBM ini. Sementara itu, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran bantuan sosial yang dianggarkan pada APBN tahun 2024 mencapai 496 triliun rupiah atau nyaris setengah kuadriliun. Ya, angka tersebut naik 20 triliun rupiah dibandingkan anggaran serupa di tahun 2023. Pemerintah Presiden Joko Widodo gencar menyalurkan bantuan sosial atau bansos pada tahun 2024 ini. Sehingga alokasi anggaran program perlindungan sosial atau Perlinsos pada tahun politik 2024 ini berpotensi mencetak rekor baru. Pemerintah menggelontorkan anggaran bantuan sosial sebesar 496 triliun rupiah. Angka ini fantastis, naik 12% atau naik sebesar 20 triliun rupiah dibandingkan tahun 2023. Bahkan anggaran tahun 2024 ini lebih besar dibandingkan dengan bansos yang disalurkan saat pandemi COVID-19. Tahun ini 2024 bansos di dalam APBN kita nilainya 496 triliun. Jadi beda 20 triliun. Ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor. Tapi poin saya angka 476 tahun lalu, 496 tahun ini adalah di dalam Undang-Undang APBN. Di bawah oleh pemerintah, dibahas oleh DPR, dan ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN itu adalah uang anggaran pendapatan belanja negara, di mana sumbernya juga disetujui DPR, penggunaannya juga. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melanjutkan kampanye mereka di Sumeneb, Jawa Timur. Keduanya hadir dengan sejumlah agenda, diantaranya Istighosah dan Deklarasi Ulama Madura serta kampanye akbar di Sumeneb dan Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tiba di Bandara Trunojoyo, Sumeneb, Jawa Timur. Keduanya akan melanjutkan safari politiknya dengan menghadiri sejumlah agenda, diantaranya Istighosah dan Deklarasi Ulama Madura serta menghadiri kampanye akbar di lapangan Garuda, Kecamatan Palegaan, Pamekasan, Jawa Timur. Kedatangan pasangan Anies dan Caimin ke dua kabupaten di Madura ini guna menyampaikan pesan-pesan perubahan dan mendengar aspirasi dari masyarakat Madura. Untuk apa kita berkumpul di sini?
Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Perubahan. Perubahan nomor berapa? Nomor berapa? Angkat tangannya. Nomor berapa? Namanya? Wakilnya? Singkatannya? Amin Allahumma. Insya Allah 14 Februari jadi Hari Perubahan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyampaikan jika dirinya akan fokus pada harga pangan dan kebutuhan pokok supaya bisa terjangkau, investasi lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta menghentikan diskriminasi yang tidak setara di bidang pendidikan antara pendidikan swasta dan negeri, pendidikan umum dan pendidikan agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Iring-iringan mobil rombongan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengalami kecelakaan beruntun di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi saat rombongan dalam perjalanan dari Sumeneb menuju Pamekasan yang merupakan lokasi kedua kampanye akbar Paslon 01. Kecelakaan yang melibatkan 3 mobil rombongan Paslon Amin terjadi di Jalan Nasional Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Sumeneb, Rabu siang. Saat itu rombongan dalam perjalanan menuju Kabupaten Pamekasan usai kampanye akbar di Kabupaten Sumeneb. Kecelakaan terjadi akibat saat salah satu mobil iring-iringan berhenti mendadak untuk menghindari kendaraan lain di depannya. Akibatnya ketiga mobil mengalami kerusakan namun tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Dipastikan mobil yang terlibat kecelakaan bukan kendaraan yang ditumpangi Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadiri acara Trimegah Politik and Economic Outlook 2024. Prabowo mengaku bersyukur di tengah negara-negara lain mengalami inflasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru berjalan dengan baik. Menhan yang juga calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara Bursa Efek Indonesia Trimegah Politik and Economic Outlook 2024 di Grand Ballroom Pacific Place, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Prabowo menyampaikan masalah ekonomi Indonesia, mulai dari inflasi, ekonomi mikro dan makro hingga pencapaian ekonomi. Prabowo bersyukur bahwa ketika negara-negara lain mengalami dampak inflasi yang cukup berat, Indonesia bisa bertahan dan ekonomi Indonesia masih baik. Negara kita dalam keadaan seperti sekarang, ya, indikator ekonominya menunjukkan bahwa kita punya kekuatan ekonomi. Dan yang penting kita manajemennya harus bagus dan kita kendalikan dengan baik dan kita teruskan kebijakan-kebijakan yang bagus. Yang utama kita harus membawa pertumbuhan tadi ya, diharapkan oleh para pengusaha, diharapkan high growth ya, pertumbuhan yang tinggi. Saya optimis kita bisa mencapai pertumbuhan yang tinggi. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengunjungi destinasi wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, Gibran terpesona usai melihat wisata alam hutan Mycelia Showcase. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengunjungi destinasi wisata Hutan Mycelia Showcase di Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kedatangan wali kota Solo tersebut disambut antusias oleh ratusan simpatisan serta warga sekitar. Hutan Mycelia itu mengajak Gibran diajak berkeliling untuk melihat keindahan wisata Hutan Mycelia Showcase Lembang. Gibran mengaku kagum dengan konsep yang diterapkan. Gibran berencana mengadopsi konsep tersebut untuk diterapkan di Solo Night Zoo Safari. Karena tempatnya ya, saya kebetulan yang di sini lagi konsep Night Zoo untuk Solo Safari. Ini konsepnya keren banget. Main gamelan di pinggir danau segala macam, api unggun, ini keren banget. Nanti konsepnya saya suri. Kita banyak belajar dari sini. Ini keren banget. Ini apa? Enggak, saya
benar nggak tahu kalau saya kesini kok ke destinasi wisata. Taunya kan tiap hari kampanye orasi. Selama kunjungan, Gibran juga menyerap aspirasi dan harapan masyarakat bagi pemimpin mendatang. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui ratusan pendukungnya di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu malam. Ya, Ganjar berpesan kepada pendukungnya agar tidak takut, berani dan taat aturan dalam pemenangan Pilpres 2024. Kedatangan Ganjar Pranowo di posko relawan Ganjar bersama Kalteng GBK di Jalan Giobos, Kota Palangkaraya disambut antusias ratusan relawan pendukung Ganjar. Para relawan saling berebut untuk berjabat tangan dan berfoto bersama calon presiden nomor urut 3 tersebut. Saat memberikan sambutannya, Ganjar berpesan agar para relawan berjuang bersama dan tidak takut serta berani, akan tetapi tetap harus taat aturan. Ganjar optimis dengan kerjasama yang solid antara relawan dan partai pengusung akan dapat memenangkan Pilpres 2024 dengan cara-cara yang baik. Saya menyampaikan terima kasih atas dukungan ini dan tentu saja sampaikan salam saya pada teman-teman. Jangan pernah berhenti berjuang, kita punya moral, kita punya integritas, dan kita akan memenangkan pemilu dengan cara yang benar dan terhormat. Sebelumnya Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar di Rumah Adat Lingga, Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat. Ganjar Pranowo disambut dengan upacara adat Dayak dan mendapat sambutan meriah puluhan ribu pendukung dan simpatisan. Dalam orasinya, Ganjar menyoroti masalah yang dialami petani sawit di Kalimantan, yaitu legalitas lahan, proses produksi sawit, dan stabilitas harga. Ganjar berjanji akan membuat Badan Sawit Nasional yang bertugas menyelesaikan persoalan sawit. Selain itu, Ganjar juga menyoroti kondisi masyarakat adat yang kerap bermasalah dengan sengketa tanah dan lahan. Ganjar berkomitmen menyelesaikan rancangan undang-undang masyarakat adat untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat adat. Dari Palangkaraya dan Kabupaten Kubur Raya, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melakukan safari politik dengan berkunjung ke Pontianak, Kalimantan Barat. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut hangat ratusan mahasiswa di Pontianak Convention Center, Kalimantan Barat, Rabu pagi. Ratusan anak muda dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat mencurahkan isi hati mereka kepada Ganjar, terutama soal akses pendidikan dan kesejahteraan. Saat berdialog bersama kaum muda, Ganjar juga menyinggung soal hak kelompok difabel. Ganjar menekankan akan melakukan pemerataan pendidikan bagi semua kalangan, termasuk untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Digitalisasi yang sekarang ada. Jadi inferiority kompleks yang mungkin melembaga, bukan kasus 1-2 orang, maka betul yang mesti diperbaiki. Dalam kesempatan ini, Ganjar juga berkomitmen dalam penyelesaian korupsi di Indonesia dengan mendorong undang-undang perampasan aset dan mendepankan hukum di atas kepentingan politik. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Zulhilmi, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut meriah oleh ribuan pendukung dan simpatisan saat berkampanye di Rumah Adat Lingga, Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat. Dalam orasinya, Ganjar menyoroti permasalahan yang dialami oleh petani sawit dan konflik masyarakat adat di Kalimantan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut dengan upacara adat Dayak saat mengikuti pesta rakyat di Rumah Adat Lingga, Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat. Kehadiran Ganjar disambut meriah oleh ribuan pendukung dan simpatisan Ganjar Mahfud yang telah menunggu sejak pagi. Dalam orasinya, Ganjar menyoroti 3 masalah yang dialami oleh petani sawit di Kalimantan, yakni legalitas lahan, proses produksi sawit, dan rencana pembentukan Badan Sawit Nasional. Hari ini isu yang menonjol di Kalimantan Barat adalah sawit, termasuk karet sebenarnya.
Satu terkait dengan lahan sama dengan yang terjadi di Sumatera Utara. Kepastian lahan agar sengketa-sengketa yang terjadi segera selesai. Memastikan hukum terkait dengan tanah dan land reformnya. Yang kedua adalah TBS-nya, tanah dan buah segarnya yang harganya mesti terkendali. Dan yang tentu yang ketiga governance, tata pengelolaan sawit yang hari ini disampaikan kepada saya, rasanya mesti punya badan sawit nasional di bawah Presiden. Ganjar juga menyoroti kondisi masyarakat adat Dayak yang kerap bermasalah dengan sengketa tanah dan lahan. Ganjar berkomitmen akan menyelesaikan rancangan undang-undang masyarakat adat untuk memberikan kepastian terhadap masyarakat adat. Dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Muhammad Zulhilmi dan Wildan Aulia melaporkan. Mahfud MD resmi menyatakan diri mundur sebagai Menko Polhukam. Ya, Mahfud akan menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Presiden setibanya dari kunjungan kerja di luar kota. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Mahfud MD mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam. Pengunduran diri Mahfud disampaikannya secara langsung saat giat kampanye di Lampung Rabu siang. Mahfud menyatakan tak ingin mencampur adukan antara jabatan sebagai menteri dan dirinya yang kini merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 mendampingi Ganjar Pranowo. Surat pengunduran diri dari kursi Menteri Kabinet Indonesia Maju akan diserahkan langsung oleh Mahfud kepada Presiden Joko Widodo. Saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu, langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Mahfud sudah menyatakan niat mundur sebagai Menko Polhukam pada acara Tabrak Prof di Semarang 23 Januari lalu. Mahfud juga menerangkan dirinya telah mengemasi barang-barang pribadi dan siap keluar dari rumah dinas menteri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terkait pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menko Polhukam dalam Kabinet Menteri, direspon Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mengatakan belum mendapatkan laporan resminya. Presiden Joko Widodo saat melakukan keterangan pers saat melakukan kunjungan di RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro, Klaten, Jawa Tengah terkait BPJS Kesehatan. Presiden mengaku belum menerima surat pengunduran diri tersebut, meski Presiden Joko Widodo menghargai keputusan itu karena merupakan hak. Jokowi menjawab suasana kabinet masih sangat solid. Sebelumnya, Mahfud yang juga cawapres nomor urut 3 tersebut telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam. Dan kini tengah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan disampaikan kepada Presiden langsung tentang masa depan politiknya. Itu hak. Dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet solid, Pak? Sangat solid. Ya. Sebelumnya Presiden Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Kapolda Jawa Tengah, Bupati Klaten, pejabat BPJS melakukan kunjungan di RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro terkait iuran BPJS. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi iNews melaporkan. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menyambut positif Mahfud MD yang akan mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam. Ya, pengunduran diri Mahfud MD menjadi pesan moral bagi kandidat yang masih menjabat dan menggunakan fasilitas negara dalam kontestasi pemilu. Saya kira memang begini, waktu di Semarang saya juga kebetulan mendampingi Profesor Mahfud dan waktu itu memang disampaikan secara langsung oleh beliau bahwa ini merupakan kritik moral, protes moral gitu ya terhadap apa yang kita lihat dari hari ke hari. Betapa kekuasaan, aparat, dan fasilitas negara disalahgunakan
secara sangat terbuka, secara sangat telanjang, secara sangat terang benderang untuk mendukung pasangan calon tertentu. Dan itulah yang sebetulnya akhirnya mendorong Profesor Mahfud untuk kemudian sampai ke titik ini. Nah, apalagi sekarang kita melihat terakhir beberapa waktu belakangan, ya kan, beberapa hari yang lalu kita melihat juga ada statement yang juga sangat memprihatinkan banyak orang, yang kemudian membuat bahwa kalau begitu meskipun Anda sedang menjabat sebagai pejabat negara, Anda boleh-boleh saja memihak, Anda boleh-boleh saja berkampanye, yang secara tidak langsung mengimplikasikan bahwa dengan demikian maka firewall antara kekuasaan, fasilitas negara, dan aparat negara untuk menjamin sebuah keberlangsungan dari pemilu yang jujur dan adil tiba-tiba menjadi hilang gitu. Kita semua tahu bahwa persyaratan utama dari pemilu yang jujur dan adil itu adalah netralitas dari aparat. Pemirsa, menemui warga bumi Serambi Mekah, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD berjanji akan memperpanjang kebijakan dana otonomi khusus Aceh. Selain itu, Mahfud MD juga mencoba menyaring kopi sendiri di salah satu warung kopi di Aceh dalam acara tanya jawab soal hukum. Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD disambut meriah saat memasuki sebuah warung kopi di kota Banda Aceh. Di sini Cawapres dari Partai Perindo ini sempat mencoba menyaring kopi dan mengajak pendukungnya untuk minum kopi bersama. Dalam acara tanya jawab soal hukum, para pengunjung mengajukan sejumlah pertanyaan terkait komitmen Mahfud MD jika terpilih sebagai Wakil Presiden. Ada puluhan pertanyaan dijawab Mahfud MD secara cermat, termasuk persoalan dana otsus yang akan berakhir pada tahun 2027. Cawapres nomor urut 3 ini berjanji jika terpilih akan memperpanjang dana otonomi khusus atau OSUS melalui Perpres ataupun merubah undang-undang. Ini pada kira-kira 2 tahun yang akan datang, dana otsusnya akan habis. Itu nanti akan kita perjuangkan agar dana otsus itu diperpanjang untuk pembangunan Aceh. Ya, jadi nanti dana otsus yang akan habis pada awal 2027 itu nanti akan kita perjuangkan akan diperpanjang. Kalau bisa nanti bisa diatur dengan Perpres. Kalau tidak, kita bisa cepatnya mengubah undang-undang itu. Karena cukupnya, apa waktunya cukup. Kedatangan Mahfud MD ke Aceh menjadi bagian dari diskusi publik bertajuk Tabrak Prof. Dari Aceh, Mahfud MD akan meneruskan kampanyenya ke Pekanbaru. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. DPD Partai Perindo Kabupaten Mimika menggelar kampanye terbuka di lapangan Pasar Lama Timika, Papua Tengah. Ribuan pendukung, simpatisan, dan para caleg Partai Perindo turut hadir dalam kampanye terbuka tersebut. Lautan manusia memadati lapangan Pasar Lama Timika dalam kampanye terbuka dengan beragam atraksi melibatkan warga dan relawan. Wakil Ketua DPD Partai Perindo Mimika, Ismail, ini memperkenalkan setiap calon anggota DPR di hadapan ribuan pendukung dan simpatisan. Tidak hanya menghibur, kampanye Partai Perindo Mimika juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Salah satu calon anggota DPRD Mimika dari Partai Perindo, Widowati, ini menyampaikan pengalaman dan komitmennya di hadapan massa. Sebagai calon anggota DPRD, ia dan caleg lainnya berkomitmen untuk terus bekerja nyata dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dalam orasinya, para caleg Partai Perindo mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan memilih pemimpin dan wakil di parlemen sesuai hati nurani dengan mencermati visi misi dan program.
Sementara itu, putra Capres Ganjar Pranowo Muhammad Zinedine Alam Ganjar melanjutkan silaturahminya dengan berkunjung ke Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Alam berdialog dengan petani kopi dan peternak kambing Etawa. Kedatangan Alam disambut antusias para petani kopi. Kelompok tani kopi tersebut memiliki 100 lebih anggota dengan luas lahan mencapai 300.000 hektar di lereng Gunung Welirang. Alam berdialog dan mendengarkan keluhan para petani kopi terkait mekanisme pembelian kopi, serta kendala perizinan dan sertifikasi untuk mendapatkan merek tersendiri. Alam berjanji jika Ganjar dan Mahfud terpilih dalam Pilpres 2024 akan membeli langsung produk kopi dengan brand lokal setempat dan memberikan modal kepada pemuda agar mau bertani kopi. Alam juga berdialog dengan anak muda milenial, para pengusaha kafe dan peternak kambing Etawa yang memiliki produksi tinggi berupa susu Etawa. Juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mendatangi kantor Ombudsman guna mengadukan penyitaan ponsel miliknya saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Penyitaan diduga maladministrasi karena tidak lazim dilakukan terhadap saksi. Juru bicara tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mendatangi kantor Ombudsman bersama tim hukum TPN. Kedatangan mereka guna mengadukan dugaan maladministrasi pelayanan publik dalam hal ini Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan Aiman. Tim hukum TPN menilai penyitaan HP milik Aiman oleh penyidik Polda Metro Jaya diduga tidak sesuai prosedur. Penyitaan sangat tidak lazim dilakukan terhadap seorang saksi. Sejauh ini status Aiman dalam kasus dugaan penyebaran berita hoax tentang ketidaknetralan aparat dalam pemilu masih sebagai saksi. Kami rasa kami patut menduga bahwa proses penyelidikan dan penyidikan terhadap diri saudara Aiman Wicaksono di Polda Metro Jaya ini patut diduga ada proses-proses yang tidak sesuai dengan prosedur. Komisioner Ombudsman Dadan Suharmawijaya mengkonfirmasi telah menerima aduan dari Aiman. Saat ini pihak Ombudsman sedang melakukan pemeriksaan aspek formil dan material terhadap berkas-berkas aduan. Nah, tentu prosedur yang dilakukan di Ombudsman ya terkait dengan aduan yang disampaikan ya tetap memakai prosedur yang biasa ya, diperiksa aspek material formilnya dan atas kekurangan ya berkas dan sebagainya tentu diharapkan untuk bisa dilengkapi gitu ya. Terkait dengan bagaimana laporan disampaikan oleh Bang Aiman dan tim ya. Penyitaan alat komunikasi milik Aiman terjadi saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya setelah Aiman menolak membeberkan identitas narasumber yang memberi informasi dugaan aparat tidak netral pada pemilu 2024. Aiman menegaskan meski saat ini nonaktif sebagai jurnalis, tetapi dirinya tetap punya hak tolak untuk melindungi identitas narasumber. Dari Jakarta, Anissa Jemitri, A-News melaporkan. Dan bisa saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pagi hari ini dan kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Penas, Kalimalang, Jakarta. Selamat pagi Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor pagi hari ini? Baik, terima kasih Togi dan juga Arista. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Dan menjelang jam berangkat perkantoran dan juga dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini, situasi arus lalu lintas terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan yakni dari arah Pasar Rebo maupun Cililitan
Selatan yang akan menuju ke arah Cempaka Putih dan juga Tanjung Priuk pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami himbau pada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dikarenakan di kawasan ini banyaknya angkutan kota yang menaik turun penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini. Dan juga bagi Anda para pejalan kaki untuk tetap berhati-hati pada saat Anda akan menyeberang jalan dan dapat menggunakan jembatan penyeberangan orang yang telah tersedia. Dan selanjutnya dari arah Pasar Rebo yang akan berbelok ke arah Bekasi juga dalam keadaan ramai dan cenderung mengalami ketersendatan jalan traffic light yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan kami juga menghimbau bagi Anda para pesepeda yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menggunakan lajur pesepeda maupun lajur paling kiri agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia mencapai 171 kasus laka lantas yang mengakibatkan 10 orang meninggal dunia, 7 orang luka berat dan 125 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut 76% didominasi oleh kendaraan roda 2 dan faktor penyebab kecelakaan diantaranya karena kurang berhati-hati dan tidak berkonsentrasi dalam berkendara. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan juga pengendara untuk tetap meningkatkan kewaspadaan Anda pada saat Anda sedang berkendara dan juga tetap mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan. Kembali kepada Togi dan juga Arista. Silakan. Baik, terima kasih Bribda Eklesia Putri Huta Barat melaporkan langsung dari kawasan Penas Kalimalang, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berjanji akan memperpanjang dana otonomi khusus Aceh baik melalui Perpres atau aturan hukum jika terpilih dalam Pilpres 2024. Ya, hal ini disampaikan Mahfud MD di depan masa pendukungnya dalam acara Tanya Jawab Hukum. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD ini disambut meriah para pendukung saat masuki warung kopi di sudut kota Banda Aceh. Para pengunjung sangat antusias bertanya pada Prof. Mahfud MD. Pertanyaan terkait komitmen Prof. Mahfud MD jika terpilih dalam Pilpres 2024 dijawab Prof. Mahfud ini dengan santai sambil minum kopi. Bahkan sesekali Prof. Mahfud ini mengajak pengunjung untuk minum kopi bareng. Puluhan pertanyaan dijawab oleh Prof. Mahfud ini secara cermat, termasuk persoalan dana otonomi khusus yang hampir berakhir pada 2027. Prof. Mahfud mengatakan jika terpilih menjadi wakil presiden akan memberikan perhatian khusus bagi rakyat Aceh dan dana otsus yang akan berakhir pada tahun 2027 akan diperpanjang baik melalui Perpres ataupun merubah undang-undang. Kedatangan Prof. Mahfud ke Aceh menjadi bagian dari kampanye politik diskusi publik Tabrak Prof menjelang Pilpres yang akan berlangsung beberapa pekan mendatang. Yang akan habis pada awal 2027
nanti akan diperpanjang. Seperti yang Papua itu kan hanya mau membatasi pasar sebenarnya. Sekian bahasa